Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 pembelajaran ketiga. Masih tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga ilmu kita nanti bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Silakan dibuka bukunya. Pembelajaran yang ketiga, perkembangan teknologi. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara pengolahan bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Seperti ini ya gambarnya. Mereka sedang berkumpul. Ini bacaannya. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja, oleh karena itu dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet ya. Seperti itu ya. Sekarang carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Kira-kira apa ya yang dapat dihasilkan? Seperti ini ya. Tahu, tempe, susu kedelai, manisan buah, selai buah, bakso, sosis, dan kornet itu merupakan hasil olahan dari produksi pangan. Teknologi pangan. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi panen. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ya. Ini ada nomor 1 ada kotak yang hasil panen, kemudian juga ada hasil teknologi pangan. Di sini contohnya yang pertama adalah kacang kedelai. Kacang kedelai itu dapat diolah atau diolah dengan teknologi pangan itu menjadi tahu, tempe ya. Seperti itu ya. Itu kedelai. Kemudian kita lihat nomor 2 ada apa? Ada mangga. Mangga kira-kira dapat diolah menjadi apa ya kira-kira? Menjadi asinan buah mangga ya. Manisan bukan asinan, itu manisan buah mangga bukan asinan ya. Manisannya betul. Yang betul adalah manisan buah mangga. Yang ketiga singkong. Singkong dapat diolah menjadi tape singkong ya. Yang keempat daging. Daging dapat diolah menjadi sosis dan kornet. Untuk yang kelima telur bebek dapat diolah menjadi telur asin ya. Itu adalah hasil olahan dari teknologi pangan ya. Selanjutnya, amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat berbentuk ringkasan ya. Ini ya. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan ya. Seperti ini ya. Manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Itu adalah hasil
ringkasan dari paragraf yang tertera di atas tadi ya. Nah, setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru ya. Mereka sedang bernyanyi. Nah, lagunya ini Cah. Tukang sayur ciptaan atau karya dari Bapak A.T. Mahmud ya. Untuk lagunya kalian bisa mencari di YouTube ya, di internet. Nah, kebetulan tadi Pak Wau tidak mencarinya di sini. Nah, silakan dicari sendiri ya di YouTube. Ketik lagu tukang sayur karya A.T. Mahmud pasti akan keluar. Baik, gantinya dibaca saja ya ini ya. Nah, kita baca bersama-sama. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 sayur. Demikian seru bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 sayur. Demikian seru bang tukang sayur. Untuk lebih jelasnya silahkan cari lagu tukang sayur. Nanti silahkan kalian belajar sendiri ya, mencari lagu tukang sayur. Nah, masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu tukang sayur memiliki pola irama yang berbeda? Nyanyikan lagu tersebut secara bergantian dengan temanmu. Iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama berbeda. Pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan. Pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda ya. Tadi sudah ada gambarnya di sairannya. Nah, coba silahkan pelajari sendiri bagaimana cara mengiringi lagu sesuai dengan tanda atau gambar alat musik yang tertera di dalam gambar tersebut. Ayo mengamati. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur, warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku ya. Nah, ini ya gambarnya, mereka sedang mengukur tempe. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga ya. Jadi ya seperti ini ya, mati bentuk di bawah ini. Nah, itu ada gambar pertama persegi. Nah, yang kedua itu hasil dari potongan. Gambar yang ketiga adalah segitiga. Jadi persegi ini merupakan bentuk utuh dari segitiga. Nah, persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang ya. Nah, untuk segitiga itu berarti potongan dari persegi. Nah, persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Nah, seperti ini ya. Nah, persegi, gambarnya persegi ya, adalah satuan luas. Yang gambar kedua adalah satuan luas. Yang gambar ketiga ada persegi. Persegi itu jumlahnya 2 satuan segitiga sama dengan satuan persegi ya. Jadi kalau ada bentuk segitiga 2 itu berarti potongan dari persegi. Hitunglah luas permukaan bidang berikut. Nah, ini latihan ini. Nah, seperti ini ya. Itu pada gambar masing-masing gambar pasti ada gambar segitiganya dan gambar persegi. Ingat tadi ya, jika ada 2 segitiga itu merupakan potongan dari persegi. Mari kita hitung jumlahnya berapa ya. Di dalam gambar pertama itu ada berapa satuan persegi. Nah, mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Apakah betul 5?
Ya, jumlahnya adalah 5 satuan persegi. Kenapa kok 5 kok tidak 7 atau tidak 6? Karena potongan segitiga merupakan apa tadi? Segitiga itu merupakan potongan dari bentuk persegi. Gambar kedua, berapa satuan persegi? 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya juga 5. Gambar ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan persegi. Gambar keempat, 1, 2, 3, 4, 5. Gambar ke 5 kita itu 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ada 4 satuan persegi. Dan gambar terakhir adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 satuan persegi ya. Jadi yang dihitung 1 itu merupakan gambar yang persegitiga ya. Gambar 2 persegitiga itu dihitung 1 karena segitiga merupakan potongan dari persegi. Paham ya? Ya udah ini. Mungkin anak-anak baik anak-anak mungkin hanya itu yang bisa Pak Wahab sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.